Racikan Berita 1. Kita bersyukur bahwa ada tokoh yang luar biasa dari tanah Banten yang sedang kita perjuangkan ini, yaitu Bapak Khalid, ya, tokoh dari nelayan yang cukup melegakan rakyat karena termasuk tokoh yang didengarkan untuk menolak penjajahan terselubung ini. Pak Khalid, rakyat melihat bahwa ternyata PSN dan ini masih berlanjut, dan sekarang rakyat mempertahankan tapi akan dibentur-benturkan oleh masyarakat. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Banten atau masyarakat seluruh Indonesia untuk menolak penjajahan ini, Pak? Ya, memang ini sangat miris ya. Artinya setiap acap kali kita melakukan perjuangan untuk tanah kelahiran kita, kita sedang memperjuangkan hak-hak kita sebagai petani dan nelayan. Tapi ada juga sisi lain, orang-orang yang mau dibeli harga dirinya, kehormatannya dengan harga yang sangat murah. Nah, ada juga spanduk kami baca, jangan bikin gaduh di wilayah kami, katanya. Iya kan? Ya. Justru kenapa kami memilih Tugu Mawuk? Tugu Mawuk ini adalah tugu sejarah. Dia adalah pahlawan yang disimbolkan di Tugu Mawuk. Dan Mawuk itu sejarahnya dari nama orang, seorang pejuang, seorang pahlawan dari Banten. Bagaimana dia melawan Belanda sampai kehilangan nyawa, bahkan harta bendanya juga hilang demi membela anak cucunya ke depan, ya sampai kita hari ini. Kemudian di kurun hari ini tahun 2025 ini ada penjajahan sejenis penjajahan VOC namanya P2. Kegiatan mereka adalah menggusur tanah-tanah masyarakat dengan akad-akad yang tidak sesuai dengan hukum. Kemudian mereka juga mengusuri sungai-sungai. Kemudian mereka juga menggusur masjid-masjid, menggusur majlis-majlis taklim, di mana kita tempat menimba ilmu anak cucu kita. Ya ini kan namanya penjajahan. Kemudian ada sebagian juga masyarakat Banten yang tersadarkan pikirannya bahwa hari ini kita sedang dijajah. Justru malah sebaliknya, ada juga kelompok kecil orang-orang yang seolah-olah dia terganggu dengan perjuangan ini. Gitu. Kalau memang mau terganggu, kenapa harus ada Tugu Mawuk sebagai tokoh pejuang ini dibangun di Mawuk ini di Tugu gitu. Itu. Nah, artinya ternyata dari zaman Belanda dulu, generasi keturunan para angkat dan para pengkhianat juga bergenerasi juga, teman-teman. Jadi genetik pejuangnya juga bergenerasi saat ini, dan genetik pengkhianatnya juga bergenerasi. Tapi yang jelas sejarah tetap akan mengatakan pejuang pasti akan menang di akhir cerita. Hak pasti akan menang di akhir cerita. Suku kami tidak pernah mengusir mereka. Bagi kami, ending kami adalah mati, dan kami menunjukkan itu ketika kami berjalan di jalan yang hak. Ketika kami berjalan di jalan bagaimana Allah mengutus utusannya untuk memberikan edukasi ke kita dan mempelajari hukum-hukumnya, tingkah lakunya, akhlaknya. Gitu. Nah, ini kami di sini kami sedang mengaplikasikan hubungan kami dengan Allah. Bagaimana hubungan kami dengan Allah? Ketika kita aduhai dengan Allah, tapi sisi yang lain tetangga-tetangga kita nangis. Sisi yang lain tetangga-tetangga kita dengan tanahnya. Kemudian kita diam aja. Ini kan namanya tidak pernah memahami hubungan kita dengan Allah. Artinya kami hari ini sedang praktek Hablumillah, sedang mengaplikasikan Hablumillah. Terima kasih. Ya, baik. Kalau Pak Khalid ya menyatakan untuk melakukan jihad, ini apa yang disampaikan beliau tadi ya, iskariman awamut saidan, hidup mulia atau mati syahid. Ini yang ada di benak para pejuang di Banten ini. Ada Bapak Azamhan, kami berikan waktu untuk 1-2 menit mengomentari apa yang mesti dilakukan oleh para pejuang Banten yang para tokohnya turun. Ya, jadi yang pertama, rakyat Banten nggak usah takut karena Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, negeri ini berdaulat di tangan rakyat.
Banten adalah rakyat. Tidak ada yang perlu kalian takuti soal ini. Bahkan PSN ini sudah di stop di putusan MA. Tidak lagi bisa dilanjutkan. Jadi rakyat Banten nggak perlu takut. Tadi saya sempat ribut sama yang pemabuk di depan itu, dan saya tegaskan sama polisi harus dikawal. Kalau kalian yang mabuk masuk ke sini, selesai kalian di sini semua. Nah akhirnya saya juga mendorong bagi yang bertato-tato mukanya semua hanya matanya yang nggak ditato. Saya sudah datangin, saya sudah kasih tahu jangan bikin ribut. Kalau Anda bikin ribut di sini, berarti kalian menantang rakyat Banten. Maka dari itu jelas bahwa semua tokoh-tokoh nasional yang mengawal kalian di sini, gak ada yang perlu kalian takuti. Ingat, ayat 2 pasal 1 Undang-Undang Dasar yang paling tinggi, bahwa negara ini berdaulat atas nama rakyat, di tangan rakyat. Jadi rakyat yang punya kuasa. Tak ada yang perlu kalian takuti. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Marwan, mohon waktu 2 menit Pak Marwan. Ya, rakyat nampaknya akan dibentur-benturkan 2 menit sampai 10 menit. Ini harus ada suara dari para tokoh untuk katakan memberikan fatwa untuk perlawanan. Ya, semua tokoh sudah menyatakan apa itu lawan dengan jihad. Ini sudah betul-betul kurang ajar para oligarki. Semua rakyat mencurigai bahwa ini obyek gero yang ada oligarki yang tidak akan selesai ya melakukan penjajahan di begini. Silakan Pak. Jahat banget. Iya, memang harus dilawan. Ya, terima kasih Om Lim. Kita melihat fakta di lapangan. Kejahatan sudah terjadi dan sudah memberi dampak yang sangat merusak kepada negara dan rakyat. Bahwa kejahatan yang terjadi masuk kategori state corporate crime, kejahatan terhadap negara, kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia, terutama di Banten, di Rempang, dan sejumlah wilayah di Indonesia itu sudah hilang, dirampok oleh oligarki. Itu fakta yang saya sebutkan di awal tadi. Fakta di PIK 2 ini juga sama. Kejahatan mereka meskipun pemerintah sudah menerbitkan Perpres nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMP. Kemudian ada Permenko Perekonomian nomor 16 2025 bahwa PIK 2 sudah bukan lagi PSN. Ya, namun oleh negara PIK 2, negara PIK 2 tetap melanjutkan proyek ini dan tetap didukung oleh aparat negara. Apakah itu Polri maupun TNI maupun ASN, ya. Ini fakta. Jadi karena itu saya menuntut kepada 3 pihak utama. Yang pertama kepada Pak Prabowo, bahwa kejahatan negara dalam negara sudah tidak bisa ditolerir, harus dihentikan. Dan ini sama dengan yang dipidatokan pada 20 Oktober 2024. Karena itu buktikanlah omongan Anda Pak Prabowo, bahwa laut dipagar, Anda kerahkan TNI untuk mencabut. Tapi belakangan oligarki menguruk lahan yang bekas pagarnya dicabut dan Anda diam saja. Jadi contoh yang ada yang 2 ini, ada negara dalam negara, ada laut yang diuruk, itu sudah menunjukkan bahwa negara kedua masih melanjutkan agendanya untuk merampok tanah negara dan tanah rakyat. Nah, karena itu kita menuntut membuktikan masih ada waktu bagi Pak Prabowo untuk memberlakukan hukum perang di Indonesia, perang terhadap negara PIK 2. Kemudian yang kedua, kita menuntut kepada oligarki, termasuk pentolan-pentolannya,
agar mereka menghentikan kejahatan tingkat tinggi yang sudah mereka lakukan sejak 2-3 tahun terakhir melalui PSN, dan PSN-nya sudah dicabut. Mestinya mereka patuh kepada apa yang menjadi ketetapan pemerintah bahwa ini bukan PSN, tapi kenapa mereka masih melanjutkan? Karena itu mereka segera untuk menghentikan dan ada pengadilan terhadap mereka untuk nanti kalau perlu dihukum mati dan aset-aset mereka disita untuk negara dan rakyat. Nah, yang ketiga, bagi kita semua setelah memahami berbagai kejahatan yang seperti ini, maka kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus bergerak. Kita harus memulai gerakan masif rakyat yang bisa kita anggap sebagai revolusi. Mari memulai revolusi. Revolusi untuk apa? Untuk menghentikan, menangkap para pelaku negara P2 untuk segera diproses secara hukum. Jadi rakyat, saya menghimbau kita semua melawan, terutama teman-teman yang ada di Banten dan di Jabodetabek. Kemudian juga di tempat-tempat lain di seluruh Indonesia, mari kita semua memulai perlawanan. Perlawanan apa? Perlawanan menegakkan kebenaran dan keadilan, kedaulatan negara, menghadapi siapa? Menghadapi para penjahat, para perampok aset negara. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan, luar biasa ya. Tadi hampir semua tokoh ya menyatakan hal yang sama, bahwa rakyat membutuhkan fatwa jihad dari para pemimpinnya, karena dianggap rezim ini sudah tidak bisa memberikan keamanan bagi bangsa rakyat dan Indonesia ya, terutama yang tampak jelas ada di begini. Pak Taufik Baudin, bagaimana nih rakyat meminta fatwa mendika resolusi jihad untuk menghadapi para oligarki yang tetap menguasai dan mengendalikan pemerintah. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan, dan saya selalu berusaha tetap fokus kepada sumber masalahnya. Saya tidak mau terbawa arus permainan mereka lompat-lompat lepas dari sumber masalah. Kembali saya katakan, sumber masalah adalah Jokowi. Apa yang terjadi di PIK 2 Banten adalah warisan Jokowi. Saya tidak mau ributin oligarki. Kenapa? Kenapa dia berani? Karena dapat backing. Kok yang diributin yang oligarkinya? Sumbernya, pendukungnya yang namanya Jokowi. Jokowi itu PKI gaya baru. Kerjanya mengacak-acak republik, korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan mendorong anaknya. Jadi saya hanya kembali mengingatkan dan menyarankan untuk tetap fokus dengan sasaran utama. Jokowi di kerangkeng, Gibran di kerangkeng, yang lain akan ikut ke bawah. Saya tidak mau lompat-lompat. Oligarki hanya akibat, dia nggak bisa apa-apa kalau nggak ada yang dukung. Jadi kembali saya ingatkan, saya mengatakan kerangkeng dan hukum seumur hidup minimal Jokowi, lengserkan Gibran karena sudah nipu, pendidikannya nggak benar. Fokus dua hal itu. Kalau sudah sampai di kerangkeng, yang lain akan rontok. Jokowi koruptor nomor 1, kolusi dan mengendalikan KPU, mengendalikan apalagi ya, Sirekap, agar dia bisa memenangkan pemilu, dan kalau dibiarkan tidak diadili dia akan berkelanjutan. Jadi sekali lagi fokus kerangkeng Jokowi, koruptor, korupsi, dan juga KKN nomor 1, dan juga Gibran anaknya dilengserkan. Saya fokus pada itu. Saya tidak mau pusing oligarki. Oligarki, saya ulangi, oligarki hanya akibat dia bisa begitu karena ada yang dukung. Jadi Banten
tetap menghadapi akibat Jokowi dengan memperkuat Aguan sambil dihajar tapi tetap fokus Jokowi di kerangkeng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Kita nanti akan buatkan ya rekomendasi para tokoh, membuat poin-poin apa yang harus dilakukan untuk melawan penjajahan yang dilakukan oleh para oligarki dan berkolaborasi dengan para rezim yang tidak mau tegas ya. Bang Ismet kan berusaha untuk menambahkan poin-poin apa untuk mengakumulasi kemarahan rakyat ini terhadap penjajahan di wilayah Banten ini khususnya atau ke Indonesia pada umumnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini 10 November 2025 ya, mengingatkan kita kepada satu hari heroik ya, pada tanggal 10 November 1945. Apakah pada saat ini ya, dengan dijajahnya, ditindas rakyat Banten, dirampas hak-haknya, akan memberikan kita sebuah semangat pengingatan bahwa pernah Bung Tomo ya memberikan kumandang heroik untuk melakukan pekikan takbir Allahu Akbar, merdeka atau mati. Nah, apakah rakyat Banten saat ini harus seperti itu? Presiden Prabowo sebagai penguasa tertinggi di negeri ini harus mengingatkan kepada kita semua agar Bapak ingat pada orasi Bapak ketika dilantik bahwa tidak boleh ada negara dalam negara. Dan faktanya pada hari ini Banten dengan pinggiran lautannya sudah dirampas hak-haknya dan dijadikan reklamasi yang ingin menunjukkan bahwa Diktua ingin melakukan sebuah perluasan ya, daerah yang mengakibatkan bisa ditafsirkan bahwa ada negara dalam negara dengan dibentuk sebuah kawasan eksklusif yang Pak Prabowo sendiri tidak menginginkan pada saat dilantik sebagai presiden. Karena itu saya ingin mengingatkan kepada rakyat Indonesia dan khususnya rakyat Banten bahwa kita harus terus bersemangat berjuang tanpa henti sampai hak-hak kita bisa direbut kembali. Dan ini menjadi sebuah peringatan bagi semua penguasa pejabat Indonesia terutama Presiden Prabowo untuk memperhatikan tuntutan rakyat. Rakyat Banten sudah menjerit bahwa oligarki Sedayu Group yang telah merampas hak-hak rakyat Banten. Antoni Salim dan Aguan harus dituntut secara hukum dan Diktua harus dibebaskan dari proses proyek yang sampai saat ini masih berjalan. Demikian saya pikir rakyat Banten sekali lagi, rakyat Indonesia kita harus bersatu untuk mengembalikan dan merebut hak kita sebagai rakyat Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Bapak Pak Sony dan Ibu Kurnia ya, pengacara yang paling keren saat ini. Ya. Paling keren atau paling miris? Ini Aku aja ngepan susah. ya. Ayah Putri ya, ini tadi masyarakat ya, sudah minta fatwa dari para tokoh apa yang harus dilakukan. Ya, mereka minta fatwa jihad ya untuk melawan penguasa atau oligarki yang terus melakukan kebohongan, mengatakan persoalan PIK dan atau PSN ini selesai, tapi faktanya di lapangan masih dilakukan itu. Rakyat ingin melawan dan sekarang akan dibentur-benturkan oleh masyarakat sini. Apa yang harus dilakukan oleh rakyat, Bu Kurnia sebagai Pertanyaan tokoh? ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menjawab pertanyaan dari Om Lim tadi, mari kita merujuk kepada taklimah atau keterangan ringkas dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ya, walaupun ini terasa masih sangat penuh dengan di awang-awang, tapi kita patut untuk menjadikannya sebagai arahan. Kata Pak Prabowo, bentuklah suatu peraturan yang menguntungkan masyarakat, bukan karena kau suka atau tidak suka. Bentuklah suatu aturan di mana aturan itu menjadi penyebar kebaikan, menegakkan kedaulatan dan menghapus kesulitan. Ya, nah, setia untuk rakyat. Selama ini semua itu masih berupa angan-angan. Bapak sudah diberikan komando itu, maka jangan tunggu lagi ya bahwa PSN ini terus terang sudah menderitakan rakyat dan orang yang diemban itu sudah melanggarnya, maka sebenarnya hukum itu hanya menunggu untuk dilaksanakan. UB
jus ibi remedium, di mana ada hak di situ, ada kemungkinan dan kesempatan untuk menuntut hak tersebut. Itu hanya akan menjadi hak saja tanpa bisa dituntut jika tidak ada aksi. Nah, mohon maaf ayahandaku yang tercinta Bapak Prabowo Subianto, bukankah selama ini rakyat mengenal kata omon-omon? Kami yakin dan percaya bahwa Bapak paham kata-kata itu. Hari ini tidak boleh ada omon-omon lagi, pelaksanaan Pak. Ya, buktikan bahwa taklimat Bapak itu untuk benar-benar memakmurkan rakyat. Dan satu lagi, stoplah hubungan yang sangat riskan, yang tidak banyak gunanya dengan mantan penguasa yaitu Bapak Joko Widodo, yang nyata-nyata sudah mewariskan suatu negara bangkrut. Ya, banyak ciri ataupun tanda-tanda bahwa negara bangkrut itu ya, padahal negara ini tidak pantas untuk bangkrut dengan sumber daya alam yang super banyak ini. Begitu, Om Lim. Ya, terima kasih. Terima kasih, Om Lim. Baik, Pak Prabowo. Semangat. Bagaimana seorang pengacara perempuan yang sangat dikagumi rakyat ini ya, menyerukannya apabila Bapak Presiden ya, tidak mau atau tidak mampu memperhatikan rakyat dan membersihkan dengan penjajakan dan hukum ini, maka pada saatnya saudara sendiri yang akan tergulung oleh masyarakat ya, karena masyarakat adalah yang mempunyai kedaulatan yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang untuk menyuarakan hati rakyat. Saya mohon kepada Bapak Gubernur ya, Bapak Wali Kota, semua kami ini rakyat biasa Pak. Lihat keadaan dan kondisi kami yang di daerah Sawaluhur Pak. Di Sawaluhur itu ada pengurugan besar-besaran, dan itu bukan lagi pik 2 lagi, tapi lebih dari pik 2. Karena apa? Karena nanti Cina mau semua datang ke situ dengan seenak-enaknya aja. Bahkan yang di Sawaluhur ini tidak ada izin amdal, tidak ada duduk bersama dengan masyarakat. Semua saluran irigasi semua nanti akan banjir. Bukan hanya empang-empang yang diurugi, nantinya masyarakat Sawaluhur itu Pak, sawah, empang, semua banjir tenggelam. Karena apa? Itu adalah peresapan air Pak. Sedangkan di situ tidak ada Pak, izin amdalnya tidak ada. Sekarang mungkin berhenti sementara, tetapi mungkin mereka akan menyusun siasat. Karena apa? Tolong dong Pak Wali Kota, Pak Gubernur, tolong sikapi ini semua. Coba lihat, dengan seenaknya aja untuk membuat peraturan, jangan bikin masyarakat ini sengsara dan menderita. Kami akan bicara dengan siapa? Kami akan melaporkan kepada siapa? Kalau kami tidak berdemo seperti ini, kalau kami tidak berteriak seperti ini, Bapak penguasa itu tidak akan pernah melihat kami. Kami benar-benar teraniaya, masyarakat Sawaluhur benar-benar teraniaya. Saya ucapkan saat ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun untuk para antek-antek Cina ya, untuk para pejabat-pejabat, para peguda-peguda yang di sana yang tidak membela rakyatnya. Mereka akan terkutuk 7 turunan. Innalillahi. Lebih baik saya mati dengan tanah dibanding saya hidup dengan penjajah. Tolong Pak Prabowo, Pak Presiden kita, saya mohon Bapak ya, lihat kondisi kami di Sawaluhur Banten. Mereka itu menganiaya rakyatnya Bapak. Lihat masyarakat Sawaluhur saat ini sedang tidak baik-baik saja. Masyarakat Sawaluhur saat ini gelap. Saya akan banjir Pak. Bagaimana dengan program Bapak untuk ketahanan pangan? Bagaimana program Bapak dengan perikanan semua menurun? Semua akan banjir Pak. Seperti ini Pak, kami menyuarakan seperti ini. Kami dianggapnya provokator Pak. Kami ini rakyat biasa Pak. Kami memohon keadilan dari Bapak Presiden kami, Bapak yang terhormat, Bapak Prabowo. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, itu ya dari Sawaluhur yang berteriak dengan tarik yang paling dalam bahwa persoalan Pagar itu sekarang sudah menjadi persoalan penguluhan daratan yang akan dijadikan sebuah negeri jajahan. Ini semua yang dirasakan oleh masyarakat Banten dan ini pengalaman kita semua. Ada Ibu Mary ya, yang menjadi pejuang nasional ya, yang selalu
memberikan juga masukan kritikan kepada rezim ini, terutama dalam persoalan masalah Banteng nasional ini. Karena itu kami mohon Pak Jenderal Sony ya, untuk komentar apa yang harus dilakukan. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini adalah Hari Pahlawan dan kita hadir di depan Tugu Pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Tapi kita lihat apa yang terjadi di sini adalah terkesan benturan antara masyarakat dengan masyarakat yang seharusnya tidak perlu terjadi. Di mana kita lihat masyarakat yang pro oligarki dengan gigih membela, sementara kita anti oligarki. Pesan kami supaya agar Satuan Negara Republik Indonesia ini kokoh berdiri, maka rebut kembali kedaulatan wilayah yang telah dirampas oleh para oligarki untuk kepentingan dan keuntungannya pribadi. Sekali lagi, kedaulatan wilayah rakyat Banten dan negara Republik Indonesia harus dikembalikan kembali seperti apa yang pernah diucapkan Presiden Prabowo awal memangku jabatan presidennya, bahwa PIK dicabut, pagar laut dilanjutkan. Ternyata hari ini pagar laut telah diuruk kembali dan PSN dicabut. Oleh sebab itu kami mengimbau kepada Presiden untuk melanjutkan apa yang telah diucapkan. Demikian mohon kami kembalikan negara, kedaulatan Republik Indonesia dan kedaulatan wilayah kepada negara dan untuk kemakmuran rakyatnya. Demikian terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, Satu kata lawan, karena begini. lawannya gimana? Ya sini dong. Lawan kurang ajar dari oligarki seperti tahu kata-kata tidak bisa kita sikapi dengan rasa sopan, rasa yang penuh dengan revolusi. Ya, akibat sabarnya kita bangsa Indonesia akhirnya berapa bulan kita yang tidak hilang. Berapa bulan karena kita yang akhirnya mereka contoh oligarki itu adalah contoh dari kesalahan kita. Jadi sekarang ini ada kata sabar dan ada lagi kata damai. Apa yang damai kalau mereka memilih kita? Ini adalah pemerintah. Ini adalah tanah yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita. Jadi ayo kita makmur, kita di rumah ini kita biasa kita melindungi rumah kita, melindungi suami kita, melindungi anak kita. Nah sekarang anggap aja Indonesia adalah rumah besar kita. Apabila rumah keluar, pasti yakin insya Allah tanah Indonesia pun akan selamat. Jadi satu kata saya untuk perempuan, kita adalah bangkit dan melawan. Kita bukan kaum minoritas dan kita bukan adalah ingat Ibu Pertiwi, bukan Bapak Pertiwi. Ibu Pertiwi lah yang punya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sebagai closing ya. Hidup Mulyono. Sebagai closing ya. Pak Khalid, sebentar. Sebuah pengetahuan yang tidak realistis. Satu sisi PSSN nggak dicabut, satu sisi juga jangan agak juga. Satu sisi dia pemerintah peduli ekonominya terus bergerak memperbaiki ekonomi bangsa Indonesia. Jadi dua yang jelas jika ada dua pemikiran nggak mungkin dua-duanya benar dan nggak mungkin dua-duanya salah. Harus ada satu yang benar dan satu yang benar itu harus sesuai dengan keinginan rakyat walaupun itu presiden. Baik, saya kira ini ya yang harus ditunggu oleh rakyat, bahwa ya tunggu dalam 1 hari ini akan menjadi satu instruksi ya, menjadi satu komando dari para ulama dan para tokoh, para aktivis untuk melakukan perlawanan. Mereka melakukan penjajahan terhadap rakyat tidak malu-malu, maka kita juga harus secara tegas melakukan perlawanan itu supaya terjadi dan tidak terjadi.
mantan wakil presiden tanahnya diambil dan itu kerjasama mafia dengan orang dan aparat hukum. Jadi sebenarnya saya nggak tahu melawan ini memang hanya rakyat karena ada penghadap pemerintah kemudian kita nggak bisa buat lagi ya dia udah kalau aja diambil dirampung tanahnya pada daerah lain. Jadi saya pikir kejadian yang sekarang di Makassar itu adalah sudah titik awal revolusi untuk mereka memproklamirkan bahwa kami oligarki bisa melakukan apa saja dan ke siapa saja. Jadi jangan coba-coba lawankan Yusuf Kalla aja kami korbankan apalagi kalian-kalian. Kira-kira itu pernyataan mereka. Rakyat berusaha agar ini sampai kepada telinga presiden. Apabila presiden dianggap rakyat tidak memberikan keamanan yang cukup untuk persoalan penjajahan ini, apa yang harus dilakukan kepada presiden? Saya sih melihat tidak ada lain jangan menunggu presiden. Rakyat harus melawan, tidak usah menunggu presiden apakah yang rakyat harus melawan karena ya kejadian sudah terjadi Yusuf adalah proklamasi oligarki bahwa dia bisa melakukan apa saja kepada siapa saja. Jadi saya tidak lagi menyatakan rakyat sudah harus melamatkan dirinya karena faktanya mereka sudah melakukan apa saja. Saya inti dari kejadian ini dan kita udah duga memang itu akan terjadi. Baik, pemirsa dan saudara sebangsa dan tanah air, inilah yang menjadi kecemasan ya rakyat apabila presiden tidak mengajak dialog para tokoh ya untuk mengatasi penjajahan yang akan pasti terjadi ini ya. Dan kita harus lihat masih yang sudah dirampung oligarki. Jutaan hektar hutan sudah ditangkap mereka. Jutaan hektar kebun sudah ditangkap mereka. Jutaan hektar tambang ditangkap mereka. Jutaan ribuan kilometer pantai sudah ditangkap mereka. Hampir semua pejabat sudah dibeli oleh mereka. Hampir semua pejabat, hampir semua ketua partai itu saya yakin sudah ditangkap mereka. Kita tidak pernah mendengarkan pembelaan partai politik kepada rakyat. Kita tidak pernah mendengarkan pejabat membela rakyat. Tapi kita menyaksikan dengan nyata pejabat menjadi pembawa baki daripada oligarki. Nah, negara ini memang betul-betul sudah negara oligarki. Dan saya ingatkan, saya sampaikan pada teman-teman bahwa hasil reformasi terlambat adalah berhasil menyerahkan kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam kepada oligarki. Dari kepada para aktivis yang terlambat, sampai ke sebaiknya kalian berkumpul. Itulah hasil reformasi. Baik, Pak Said, rakyat menunggu petuah, menunggu petunjuk dari para tokoh-tokoh. Kalau tidak, ini akan menjadi sesuatu keburukan bagi rakyat. Merdeka! 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 Bagaimana bisa kita membiarkan ya oligarki Cina membangun lambang yang namanya naga di negara kesatuan Republik Indonesia? Saya kira ini sudah tidak bisa ditolerir. Maka sebentar lagi kita akan membakar patung naga ini, simbol patung naga ini. Untuk dengan itu kita mengingatkan pertama kepada oligarki, terutama Aguan dan Salim, ya, sebelum nanti rakyat bertindak sendiri merubuhkan patung naga yang ada di PIK 2, maka segeralah merubuhkan patung yang Anda bangun dalam berapa bulan atau tahun terakhir di PIK 2. Ini peringatan dari rakyat, dari seluruh rakyat Indonesia. Kita minta Aguan dan Salim segera merubuhkan patung naga di PIK 2.
Kemudian yang kedua, kita mengingatkan Presiden Prabowo yang sudah berulang kali ingin menegakkan hukum dan konstitusi. Konstitusi itu menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Sekarang sudah berdiri yang namanya negara PIK 2 dan kedaulatan negara Republik Indonesia sudah dirampok oleh oligarki. Nah, karena itu kalau Pak Prabowo konsisten dengan ucapannya bahwa tidak boleh ada negara dalam negara, kita juga menuntut Pak Prabowo agar mengerahkan TNI atau TNI AL sebagaimana dulu beliau mengerahkan TNI AL untuk mencabut pagar. Maka mulai hari ini dalam waktu seminggu atau dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kita meminta Pak Prabowo mengerahkan TNI dan kalau perlu didukung oleh Polri. Polri ada ya. TNI dan Polri untuk segera bersama-sama merubuhkan patung naga yang ada di PIK 2. Kemudian yang ketiga, kita juga menuntut kepada DPR sebagai wakil rakyat, jangan hanya berdiam diri di Senayan. Ya, negara kita sudah dirampok kedaulatannya oleh negara PIK 2 dipimpin oleh Jokowi, Aguan dan Salim. Terutama di PIK 2 di Rempang dan di berbagai daerah. Hal ini tidak boleh dibiarkan, maka DPR harus menegakkan kedaulatan rakyat sebagai wakil-wakil rakyat di Senayan untuk juga segera bertindak memerintahkan pemerintah terutama TNI dan Polri untuk segera merubuhkan patung naga yang ada di PIK 2. Nah, yang terakhir saya juga menghimbau kita semua untuk mempersiapkan diri bagaimana supaya patung itu segera rubuh. Ya, tapi kita masih beri kesempatan pertama kepada Aguan dan Salim dan Jokowi tentu saja. Kemudian yang kedua ke Pak Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan yang ketiga kepada DPR untuk segera bertindak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan konstitusi. Dan kalau ketiga unsur ini tetap diam, saya kira sudah waktunya rakyat untuk menyatakan sikapnya untuk bersama-sama kita datang ke PIK 2 untuk merubuhkan dan membakar patung naga. Setuju? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembakaran. Giginya bakar. Giginya bakar giginya. Itu giginya bakar. Mundur dikit yuk. Mundur, kamera mundur. Biarin ya, kita ledakan dikit.
Racikan Berita 1.